Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah A dari Angkatan 2 Kelompok 1 NDH 02 pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Unit kerja BKPSDM, jabatan sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Pada agenda 1, tugasnya yaitu mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi jabatan. Tahapan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi ada 4 kegiatan, yaitu pertama, kegiatan praanalisis, yaitu mengidentifikasikan tugas pokok atau fungsi dan unsur tugas dan menganalisis isu. Yang kedua, kegiatan menepis isu, yaitu menemukan isu prioritasnya menggunakan metode APKL dan USG. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isi, yaitu analisis ke akar masalah dengan menggunakan teknik Fishbone. Yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu, yaitu menemukan alternatif pemecahan masalah. Adapun dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, pada bab 4 pasal 6 mengenai tugas pokok jabatan fungsional asesor SDM aparatur, yaitu melakukan kegiatan asesmen kompetensi-potensi sebagai dasar dalam praktek pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur. Pada bab 4 pasal 7, uraian tugas jabatan asesor. Yang pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian asesmen, pengembangan perangkat asesmen. Yang kedua, pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, keputusan dan umpan balik asesmen. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen, pemanfaatan hasil asesmen. Yang kelima, pengendalian mutu asesmen. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi-potensi strategik. Yang terakhir yaitu pengembangan sistem asesmen strategik. Berdasarkan uraian tugas jabatan sebelumnya, diambil 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, belum maksimalnya koordinasi dan persiapan pelaksanaan asesmen. Yang kedua, alat asesmen belum tersertifikasi atau dikembangkan secara mandiri. Sekarang ini, BKPSDM hanya mengandalkan pihak eksternal dalam melakukan asesmen. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN. Yang keempat, rencana asesmen kurang menyeluruh dan belum sistematis terjadwal secara tahunan. Yang kelima, belum adanya sistem IT terpadu untuk siklus asesmen secara lengkap. Adapun lapisan isu dengan metode APKL. APKL A, aktual, yaitu isu tersebut masih sangat dibicarakan. P, problematik, yaitu isu yang menyimpang dan dari harapan standar. K, kekelayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan perseorangan. L, layak, yaitu isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Pertama, isu belum maksimalnya koordinasi dan persiapan pelaksanaan asesmen. Nilai A-nya adalah 5, problematikanya 5, kekelayakannya 4, layaknya 4, maka totalnya adalah 18. Isu yang kedua, alat asesmen belum tersertifikasi atau dikembangkan mandiri. Nilai aktualnya adalah 4, problematikanya 5, kekelayakannya 4, layaknya 4, maka totalnya 17. Isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN. Aktualnya 5,
problematiknya 4, kekalayakannya 4, layaknya adalah 3, maka totalnya adalah 16. Selanjutnya, isu yang keempat, rencana asesmen kurang menyeluruh dan belum sistematis terjadwal secara tahunan. Aktualnya 4, problematiknya 4, kelayakannya 4, layaknya 3, maka totalnya adalah 11. Isu yang kelima, yaitu belum ada sistem IT terpadu untuk siklus asesmen lengkap. Aktualnya 5, nilai problematiknya 4, kelayakannya 3, layaknya nilainya 5. Mohon maaf, layak nilainya 3, maka totalnya adalah 15. Berdasarkan 5 isu tersebut, maka dipilihlah 3 nilai terbesar dari ranking 1 sampai 3. Ranking 1 yaitu isu belum maksimalnya koordinasi dan persiapan pelaksanaan asesmen. Ranking yang kedua, isu alat asesmen belum tersertifikasi atau dikembangkan secara mandiri. Dan ranking ketiga ada isu belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN. Kemudian pemilihan isu berdasarkan lapisan isu masalah dengan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Isu yang pertama, belum maksimalnya koordinasi dan persiapan pelaksanaan asesmen. Nilai urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, totalnya 12. Isu yang kedua, yaitu alat asesmen belum tersertifikasi atau dikembangkan secara mandiri. Secara BKPSD mengandalkan pihak eksternal dalam melakukan asesmen. Nilai urgensinya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4, maka totalnya 11. Nomor 3, belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN. Nilai urgensinya 5, nilai seriousness-nya 4, growth-nya 4, maka totalnya 13. Berdasarkan 3 isu tersebut, maka diambillah ranking yang paling tinggi dengan total yang paling tinggi yaitu 13, yaitu isu belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN. Berdasarkan analisis akar masalah dengan metode Fishbone, yaitu masalah belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN, maka terbagi menjadi 3 analisis, yaitu pertama, main yang mencakup SDM atau personil, yaitu kurangnya pemanfaatan ASN terhadap manfaat hasil asesmen. Yang kedua, metode atau prosedur, yaitu belum adanya SOP khusus pemanfaatan hasil asesmen, proses tindak lanjut asesmen belum terstruktur, belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi hasil asesmen. Yang ketiga, yaitu sarana prasarana teknologi, yaitu sistem informasi manajemen ASN dan data hasil asesmen belum terintegrasi secara baik. Yang keempat, yaitu material yang mencakup data atau dokumen, yaitu belum adanya database hasil asesmen yang secara terpusat. Berdasarkan analisis Fishbone tadi, maka dibuatlah alternatif pemecahan masalah. Masalah utamanya belum optimalnya pemanfaatan hasil asesmen pada ASN. Akar masalah untuk SDM-nya yaitu kurang pemanfaatan ASN terhadap manfaat hasil asesmen. Solusi alternatifnya yaitu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya asesmen kompetensi ASN serta manfaat hasilnya untuk pengembangan karir, kemudian membuat leaflet, infografi, dan video edukasi yang mudah dipahami tentang manfaat hasil asesmen. Kemudian, akar masalah kepada metode atau prosedur, yaitu pertama, belum adanya SOP khusus pemanfaatan hasil asesmen, yaitu solusinya dengan menyusun dan menetapkan SOP pemanfaatan hasil asesmen ASF. Kemudian, akar masalah yang kedua yaitu proses tindak lanjut asesmen belum terstruktur. Solusi alternatif yang bisa diajukan yaitu menyusun roadmap tindak lanjut hasil asesmen yang jelas, misalnya pelatihan, mutasi, promosi, dan coaching. Kemudian yang ketiga, akar masalahnya yaitu belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi hasil asesmen, yaitu solusi alternatif yang bisa diajukan yaitu menetapkan indikator keberhasilan pemanfaatan hasil asesmen, misalnya eh, jumlah ASN yang ditindaklanjuti, melakukan pelatihan berbasis hasil asesmen. Kemudian akar masalah yang ketiga
Sarana prasarana teknologi, yaitu sistem informasi manajemen ASN dan data hasil asesmen belum terintegrasi. Solusi alternatif yang dapat diajukan yaitu melakukan pelatihan pengelolaan sistem informasi kepegawaian bagi pengelola data sehingga dapat mengembangkan atau mengupgrade sistem informasi manajemen ASN agar bisa menyimpan dan mengolah hasil asesmen. Yang keempat, material yaitu data atau dokumen, analisis akar masalahnya yaitu belum adanya database hasil asesmen yang terpusat. Solusi alternatif yang dapat diajukan yaitu membangun database terpusat hasil asesmen ASN, kemudian menentukan standar format data asesmen agar seragam dan mudah dikelola. Begitulah presentasi hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi jabatan saya sebagai asesor SDM, aparatur ahli pertama di BKPSDM, Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.